kepada rekan-rekan semua. Pada pagi ini kita akan segera mulaikan kelas kita. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah karena ini adalah pertemuan yang ke-7 sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka pertemuan ke-7 ini akan ada tugas tutorial 3 ya. Dan tugas tutorial 3 akan dikumpulkan minggu depan, hari Minggu depan ya. Dan mudah-mudahan Anda bisa mengumpulkannya tepat waktu. Kemudian bagi Anda yang belum mengumpulkan tugas 2, bagi Anda yang belum mengumpulkan tugas 2, tolong dikumpulkan tugasnya. Supaya nilai tugasnya nanti tidak kosong ya. Kemudian untuk pertemuan minimal berapa pertemuan ya? Ada berapa pertemuan minimal yang dianggap yang bisa dihitung untuk ini? 5 kalau nggak salah Pak. Maksudnya 5 kalau salah ya? Iya, 5 pertemuan ya. Oke, baik, seperti biasa jangan lupa untuk memasukkan nama Anda di grup WhatsApp kita ya untuk absennya, NIM dan nama Anda ya. Baik, pada saat ini saya ingin menggunakan buku modul kita ya, karena saya ingin Anda lebih jelas untuk melihatnya. Karena kalau saya pakai PowerPoint mungkin nggak terlalu jelas ya untuk solusi ininya. Makanya kita akan coba menggunakan modul kita ya. Meskipun demikian saya tetap upload PowerPoint untuk Anda, hanya ringkasan saja. Dan topik yang kita akan pelajari pada hari ini adalah, kalau Anda buka, adalah modul yang ke-7. Oke, modul yang ke-7 itu judulnya adalah interaksi keputusan investasi dengan keputusan pendanaan ya. Nah, saya akan share untuk BMP kita ya. Oke, saya akan share untuk BMP kita. Oke, apakah Anda sudah bisa lihat? Anda bisa lihat apa yang saya share? Lihat Pak. Kelihatan ya? Nah, sekarang saya tinggal perbesar ya. Oke, interaksi keputusan investasi dengan keputusan pendanaan ya. Jadi modul ini modul yang penting ya. Kita di beberapa pertemuan terakhir kita bicara tentang investasi, dan kalau kita bicara tentang investasi tentu saja salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa berinvestasi dengan baik ya. Karena tujuan investasi kan untuk mendatangkan apa? Profit bagi perusahaan. Nah, untuk untuk bisa berinvestasi dengan baik, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki dana ya. Perusahaan itu harus memiliki dana supaya investasi itu bisa dijalankan. Kalau tidak ada dana, bagaimana apa? Bagaimana investasi itu bisa dijalankan? Tujuan dari mata kuliah ini adalah, topik ini adalah kita bisa menjelaskan penggunaan suatu sumber dana, kemudian bisa menghitung biaya modal, lalu menjelaskan dampak penggunaan sumber dana terhadap arus kas hasil keputusan investasi, dan menghubungkan keputusan investasi dengan keputusan pendanaan ya. Oke, kita masuk di kegiatan belajar 1. Sani.
Bapak yang sapi juga. Bapak yang beef tapi jangan pakai sayur nih. Bilang Dorang mengerti, Bapak so pernah beli kok di situ. Bapak bilang beef no vegetables, Dorang mengerti. Oke. Di sini ada pertanyaan ya, di sini ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu berinvestasi, ya, berinvestasi kan pada pertemuan lalu kita bicara tentang pendanaan ya. Sumber pendanaan itu bisa dari internal perusahaan, bisa dari luar perusahaan. Nah, kalau dari internal perusahaan, apakah investasi itu kalau misalnya sumber dananya dari internal itu bisa menguntungkan atau tidak? Ya. Atau mungkin investasi itu akan lebih menguntungkan kalau dibiayai dengan hutang, ya. Jadi kalau misalnya suatu investasi yang tidak menguntungkan kalau dibiayai dengan 100% modal sendiri juga tidak akan menguntungkan kalau dibiayai dengan sebagian utang, ya. Kalau jawabannya sama, ya, jadi ada dua pertanyaan. Apakah suatu investasi menguntungkan kalau dibiayai dengan 100% modal sendiri, akan selalu menguntungkan kalau dibiayai dengan sebagian utang, atau apakah kalau suatu investasi yang tidak menguntungkan kalau dibiayai dengan 100% modal sendiri juga tidak menguntungkan kalau dibiayai dengan sebagian utang? Kalau jawaban ya, berarti menguntungkan atau tidaknya investasi itu akan tergantung pada keputusan investasi, bukan pada keputusan pendanaan, ya. Tetapi apabila salah satu jawabannya itu mungkin saja, ya, maka bisa saja alternatif pendanaan itu akan memberikan apa? Akan memberikan tambahan keuntungan bagi investasi tersebut. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar ya untuk melihat pada saat kita menggunakan sumber pendanaan itu, ya, berapa biaya yang terjadi, ya, berapa biaya yang terjadi. Biaya dari pendanaan inilah yang akan menentukan apakah perusahaan ini pada saat berinvestasi itu akan untung atau tidak, ya. Karena semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dana ini, atau biasa kita sebut sebagai modal, ya. Kita sebut sebagai modal, biaya modal, ya. Itu akan mempengaruhi apa? Itu akan mempengaruhi bukan hanya hasil investasinya, tetapi juga bisa mempengaruhi apa? Bisa mempengaruhi nilai dari perusahaan tersebut. Ya, jadi penting sekali untuk mengetahui biaya modal ini. Ya. Kalau kita bicara tentang biaya modal, nah, biaya modal sendiri atau cost of equity, ya, ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh pemilik modal sendiri atau ekuitas sewaktu mereka bersedia menyerahkan dana tersebut ke perusahaan. Nah, untuk menghitung atau menaksir biaya modal sendiri, ya, itu bisa menggunakan rumus capital asset pricing model, ya. Ini ada di halaman 73 kalau Anda lihat di buku Anda, ya. Kalau Anda lihat rumusnya adalah rumus yang ada di maaf, apakah suara saya terdengar tadi ya? Dengar, Pak. Tadi kedengaran ya yang saya penjelasan yang barusan ini ya? Dengar ya? Oke, baik. Saya hanya memastikan karena tidak sengaja saya tekan mute di laptop saya. Saya pikir suara saya nggak masuk tadi. Ternyata masuk ya? Masuk, Pak. Masuk, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, kalau kita lihat untuk menghitung biaya modal, ya, ini bisa menggunakan rumus capital asset pricing model. Nah, rumus capital asset pricing model ini ada di halaman 73. Itu adalah berapa tingkat keuntungan bebas risiko, ya, ditambah dengan tingkat keuntungan portofolio pasar dikurangi dengan tingkat keuntungan bebas risiko dikalikan dengan beta saham,
ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini adalah untuk perusahaan yang sudah go public atau sudah menjual sahamnya. Dan biasanya pada perusahaan-perusahaan yang sudah go public ini ada organisasi-organisasi atau institusi tertentu yang menghitung betanya. Meskipun kita sendiri bisa menghitung betanya ya. Meskipun kita sendiri bisa menghitung betanya. Jadi beta itu adalah regresi antara berapa imbal hasil yang dihasilkan oleh saham tersebut dibandingkan dengan imbal hasil dari indeks harga saham yang ada di pasar modal. Ya, itu cara mencari beta. Oke. Nah, semakin tinggi beta itu menunjukkan bahwa perusahaan ini lebih apa? Lebih beresiko. Ya. Jadi kalau kita belajar sebelumnya tentang resiko dan imbal hasil atau risk and return, kita tahu bahwa semakin tinggi risiko, maka itu akan memberikan hasil yang lebih apa? Itu akan memberikan hasil yang lebih tinggi, ya. High risk, high return, ya. Oleh sebab itu, kalau misalnya beta ini semakin tinggi atau semakin besar betanya, maka RI ini atau tingkat keuntungan yang layak untuk saham ini akan juga semakin besar, ya. Karena investor itu akan mengharapkan apa? Imbal hasil yang lebih tinggi untuk resiko yang lebih tinggi yang mereka harus tanggung juga, ya. Nah, jadi di sini dikasih contohnya ya. Misalnya kalau suatu saham itu punya beta 1,2, tingkat keuntungan bebas resikonya adalah 7%, ya. Kemudian tingkat keuntungan portofolio pasar itu 13%. Berarti biaya modal sendiri untuk perusahaan tersebut berapa gitu ya. Kita tinggal masukkan aja angkanya ya. 7% tambah 13% kurang 7% kali 1,2. Ini dapat 14,2%. Ya. Nah, beta yang ada di sini ini adalah beta ya, beta dengan menggunakan hutang ya. Beta dengan menggunakan hutang. Nah, sekarang mungkin kita ingin melihat ya, bagaimana kalau misalnya berapa biaya modal sendiri untuk perusahaan yang tidak punya hutang ya, tidak menggunakan hutang atau tidak memasukkan hutang dalam pendanaannya ya. Mari kita lihat. Nah, di halaman 74 ini ada beta IU ya. Beta IU ini adalah beta seandainya perusahaan itu tidak menggunakan hutang. Nah, beta seandainya perusahaan itu tidak menggunakan hutang atau unlevered beta, istilahnya unlevered beta, itu rumusnya adalah seperti ini. Ya, jadi tinggal dibagi aja beta bagi 1 tambah 1 kurang T, di mana T itu adalah tarif pajak penghasilan. Ya. Kemudian dikali dengan B bagi S. B itu adalah nilai pasar hutang, dan S itu adalah nilai pasar modal sendiri ya. Nah, misalnya B per S itu sama dengan 1, itu artinya besarnya nilai modal sendiri itu sama dengan apa? Hutang ya. Nah, bagaimana kalau kita coba hitung ya. Kita masukkan T itu 0,30, kemudian betanya kita pakai beta yang tadi 1,2. Jadi 1,2 kali 1 tambah 1 kurang 0,3 kali 1. Itu dapat 0,76. Jadi kita lihat ya. Beta itu kan menunjukkan resiko dari perusahaan. Beta menunjukkan resiko dari saham, ya, saham perusahaan tersebut. Atau menunjukkan resiko dari perusahaan itu sebetulnya. Ya. Saya katakan tadi, semakin besar betanya, maka resikonya semakin tinggi. Ya. Dan utang itu adalah salah satu faktor yang meningkatkan risiko perusahaan. Jadi pada saat utang itu dikeluarkan, ya, Anda lihat di sini betanya jadi lebih apa? Lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah ya, karena dia tidak memasukkan komponen hutang. Artinya komponen risikonya lebih kecil.
ya. Apabila proyek akan dibiayai dengan 40% utang dan 60% modal sendiri, berarti B per S itu akan berubah, ya. B per S itu akan berubah. Nah, untuk proyek tersebut kita bisa hitung dia punya betanya, ya. BI itu adalah beta dengan apa? Beta dengan hutang, ya. Jadi kalau beta dengan hutangnya kita masukkan di sini, ya. 40 banding 60 artinya 40% utang dan 60% modal sendiri. Maka berapa betanya? Betanya adalah BI bagi 1 jadi rumusnya adalah ini, ya. Kita lihat rumusnya, ya. Ini ada rumus beta unlevered. Nah, beta unlevered ini kita sudah dapat di sini 0,706, ya. Berarti karena beta tanpa hutang itu kita sudah tak ketahui, ya, kita taruh di sini. Kemudian yang kita belum ketahui adalah beta dengan hutang, ya. Jadi beta dengan hutang bagi 1 tambah 1 kurang 0,3 kali 0,4 per 0,6. Kemudian dikalikan saja dengan 0,76, maka kita dapat beta dengan hutang itu sebesar 1,04, ya. Jadi kalau utangnya itu 40% per 60%, maka betanya itu jadi naik. Anda lihat, ya. Dari 0,76 jadi berapa? Jadi 1,04, ya. Oke. Kalau misalnya sekarang kita menghitung berapa biaya modal sendiri, ya. Nah, sekarang betanya ini kita tinggal kalikan aja dengan angka tadi, ya. 7% tambah 13% kurang 7% kali 1,04 itu dapat 13,24, ya. Kalau kita bandingkan tadi, berapa hasilnya? Yang sebelumnya, ya. Yang sebelumnya contoh awal yang pertama itu adalah 14,2, ya. Itu adalah 14,2. Oke, bisa dilihat di sini 14,2, ya. Tapi begitu perusahaan ini menggunakan perusahaan itu mengecilkan hutangnya, ya. Mengecilkan hutangnya, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah biaya modal sendirinya jadi lebih apa? Jadi lebih kecil, ya. Oke, jadi ingat, ya, hutang itu mempengaruhi beta, ya. Oke, saya minta maaf, mungkin saya izin setengah menit, ya. Sebentar, kayaknya ada masalah dengan dengan perekaman saya. Sebentar, ya. Ya, soalnya kalau saya tidak rekam nanti ditegur oleh Bapel Taiwan, ya. Sudah sempat lihat link rekaman yang saya berikan? Sudah, Pak. Sudah, ya. Memang ada beberapa yang saya hanya modifikasi karena itu nggak masuk suaranya, ya. Jadi saya hanya menerangkan bagian-bagian tertentu, ya. Kalau misalnya Anda juga Anda pingin dapat rekaman juga, Anda bisa lihat yang tahun lalu punya, ya. Yang tahun lalu punya saya juga yang mengajar mata kuliah ini. Jadi Anda bisa ini kan. Nanti saya coba cari linknya, saya berikan juga link untuk yang tahun lalu punya, ya. Isinya sama, ya. Isinya kurang lebih sama, ya. Saya izin setengah menit, ya, sebentar, ya. Saya untuk membereskan ininya sebentar, supaya rekamannya bisa kerekam.
Oke, baik, kita lanjutkan ya. Sekarang ya. Sebentar. Nah, kalau misalnya kita tidak punya data tentang beta, ya. Jadi beta ini kan sudah dihitung oleh beberapa lembaga seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Misalnya aja Reuters, ya, Reuters, Thomson Reuters, ada Bloomberg, ada Pfindo. Mereka mempublikasikan hitungan beta, ya, hitungan beta dengan mereka punya ini perhitungannya, mereka sudah memberikan perhitungannya. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kalau misalnya kita tidak punya data tentang beta. Oke. Apakah kalau kita tidak punya data tentang beta, kita bisa menghitung biaya modal? Ya. Oke. Jadi, untuk menghitung biaya modal itu tidak hanya kita bisa menggunakan rumus capital asset pricing model saja, tetapi kita bisa menggunakan model perhitungan lainnya seperti yang ada di halaman 75 ini, ya. Nah, ini adalah perhitungan dari berapa biaya modal sendiri atau saham, ya, dengan menggunakan arus kas dividen, ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini, ya. P0 sama dengan D1, P0 sama dengan D1 bagi KE kurang G. Oke, di mana D1 ini adalah dividen yang diharapkan pada tahun depan. Itu dibagi dengan berapa biaya modal sendiri kurangi dengan pertumbuhan laba dari dividen tersebut, ya. Nah, yang dihitung di sini adalah KE-nya, ya. Yang perlu kita ketahui, yang kita akan hitung di sini adalah KE atau biaya modal sendiri. Jadi dikasih contoh di sini, ya. Apabila harga saham adalah 10.000, dividen tahun depan itu 800, pertumbuhan laba diharapkan 10%, berapa sih biaya modal sendirinya? Oke. Jadi kita tinggal masukkan angka ini. Jadi 10.000 itu adalah P0 atau harga saham saat ini, sama dengan D1 itu adalah harga dividen untuk tahun depan, yaitu 800, ya. Bagi dengan KE kurang 0,10. 0,10 atau 10% ini adalah growth atau pertumbuhan laba, ya. Ini pertumbuhan laba, tapi dalam perhitungan ini adalah pertumbuhan dividen, ya. Oke. Jadi begitu kita masukkan, ya. 10.000 sama dengan 800 bagi KE kurang 0,10. Kemudian kita kalikan, ya. Ruas kanan kita kalikan dengan ruas kiri sesuai dengan perhitungan matematika yang seharusnya kita lakukan, ya. Jadi KE kali 10.000 itu dapat 10.000 KE, ya. Kemudian kurang 0,10 kali 10.000 itu dapat 1.000. Jadi 10.000 KE kurang 1.000 sama dengan 800. Nah, kita bisa pindahkan 1.000 ini ke ruas sebelahnya, ya. Jadi 10.000 KE, sekarang ini 10.000 KE sama dengan 800 tambah 1.000. Atau kalau kita jumlahkan 1.800, berarti berapa KE-nya? KE adalah 1.800 bagi 10.000. Itu dapat 0,18 atau 18%. Ya. Oke. Nah, sekarang ya, kita juga perlu menyesuaikan, ya. Mungkin perlu menyesuaikan KE itu terhadap rasio utang yang digunakan, ya. Jadi ini adalah cara yang digunakan oleh Modigliani Miller. Ya, jadi KE itu sama dengan KEU tambah KEU kurang KD kali 1 kurangi T kali B per S, ya. Di mana KE itu kita sudah ketahui itu adalah biaya modal sendiri.
KEU itu adalah biaya modal sendiri pada saat perusahaan itu tidak menggunakan hutang. KD adalah biaya utang, B adalah nilai pasar utang, S adalah nilai pasar sendiri, dan T adalah tarif pajak penghasilan. Ya. Nah, kita akan coba lihat. Sebentar. Oke, saya coba untuk pindah ke halaman berikutnya ya. Oke. Nah, kalau lihat di sini ya, kita tinggal masukkan aja angkanya ya. KE kita udah tahu 18%, KEU kita tidak tahu ya. Kemudian kita tahu KD itu 14%. Oke. B per S itu sama dengan 1, itu artinya total utang sama dengan total apa? Total modal sendiri atau total equity atau total saham ya, kali dengan 1 kurang 0,30 yaitu 1 kurang T ya. Jadi kalau kita ikut perhitungannya, ini adalah 18%. Saya langsung aja ya, karena saya yakin Anda sudah memahami juga cara perhitungannya, teknik perhitungan matematikanya. Jadi KEU ini adalah sebesar 16,35% ya. Jadi sekarang kita lihat ya. Oke. Bentar ya. Coba kita lihat dulu ya. Oke. Nah, sekarang apabila proyek itu direncanakan akan dibiayai dengan 40% utang dan 60% modal sendiri, maka biaya modal sendiri yang relevan adalah berapa? Oke. Jadi di sini kita tinggal ganti B per S-nya itu adalah 0,4 bagi 0,6. Kalau kita masukkan di sini, maka KE-nya itu adalah sebesar 17,45% untuk modal sendiri atau biaya saham ya. Jadi modal sendiri itu maksudnya begini ya. Biaya modal sendiri itu adalah laba ditahan ya, atau retained earnings. Jadi perusahaan itu menggunakan laba ditahan untuk membiayai investasinya. Nah, untuk menghitung biaya dari modal yang ditahan ini ya, atau retained earnings ini menghitung sama seperti kita menghitung biaya modal saham ya, sama seperti kita menghitung biaya modal saham. Hanya saja pada saat kita menghitung biaya modal saham, yang kita hitung adalah biaya modal saham pada saat perusahaan itu menerbitkan saham yang baru ya, bukan saham yang sudah dijual di pasar modal. Oke. Nah, di sini kita lihat hasilnya berbeda ya. Jadi berbeda dengan contoh sebelumnya. Kenapa dia bisa berbeda? Karena kedua contoh tersebut punya asumsi yang berbeda ya. Jadi misalnya begini ya. Contoh yang kedua menggunakan asumsi bahwa perusahaan sudah berada dalam tahap pertumbuhan konstan, sedangkan contoh yang pertama tidak menyinggung tentang apa? Pertumbuhan. Kemudian di contoh yang pertama juga menggunakan imbal hasil tanpa risiko ya, sedangkan di contoh yang kedua tidak ya, karena kita menggunakan dividen ya. Yang kita gunakan adalah dividen. Oke. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Nggak ada Pak, lanjut Nggak dulu. ada ya? Oke, baik.
Oke. Baik ya. Kita akan lanjutkan. Nah, kita sudah menghitung, ini yang terakhir ya. Oke. Supaya tidak lewat. Oke. Nah, ini yang saya takutkan kalau pakai LMS ya. Sorry, kalau pakai buku ini, karena begitu dia dibolak-balik hilang ininya ya. Sebentar ya, saya login lagi. Harus login masuk lagi, Pak. Iya. Oke, modul 7 ya. Oke, halaman 9 tadi ya. Sorry. 7. Oke. Nah. Oke, ini dia ya. Nah. Sekarang begini ya. Jadi tadi yang perhitungan tadi yang kita gunakan itu dengan menggunakan perhitungan dividen yang constant growth model ya. Constant growth model. Nah, sekarang ya. Kita lihat ya. Oke. Mari kita perhatikan hubungan antara model penilaian atau valuation yang menggunakan laba per lembar saham dan dividen per lembar saham. Jadi kalau tadi itu menggunakan dividen, ya. Sekarang bagaimana kalau menggunakan model penilaian dengan laba per lembar saham, ya, atau earning per share, ya. Nah, untuk perusahaan dengan tingkat pertumbuhan moderat, arti R, yaitu tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi keuntungan sama dengan biaya modal sendiri, maka bisa menggunakan rumus ini. Sebenarnya ini tidak terlalu sering digunakan ya perhitungan ini, ya. Tapi kita coba lihat aja. Kalau misalnya asumsinya adalah R itu sama dengan KE, maka harga saham akan sama dengan nilai kapitalisasinya, dan cost of equity akan sama dengan earning yield-nya. Oke, saya rasa kita bisa skip yang ini. Kita baca saja, tapi kita akan skip aja. Oke, kita akan masuk ke biaya hutang ya. Nah, perusahaan itu kan bisa mendapatkan dana dari dalam perusahaan itu sendiri ya, atau dari modal sendiri ya, atau dari biaya modal sendiri ya. Itu yang disebut sebagai dia menggunakan retained earnings atau laba ditahan ya. Perhitungan berapa biaya modalnya kita sudah hitung tadi ya. Nah, sekarang alternatif yang lain adalah bisa menggunakan hutang. Jadi perusahaan itu meminjam ya, meminjam atau menjual obligasi. Nah, di buku ini diterangkan bagaimana caranya menghitung biaya hutang dengan melihat kalau kita menggunakan atau perusahaan itu menggunakan bonds atau obligasi.
dengan menggunakan bonds atau obligasi, ya. Karena kalau misalnya perusahaan itu perusahaan itu menggunakan pinjaman bank, jadi biaya utang itu gampang, ya. Biaya utang dari pinjaman bank itu kan ketahuan. Itu adalah biaya bunga yang dibayarkan, ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan obligasi, ya. Karena kan begini, ya, obligasi itu kan pada saat dia dijual belum tentu harganya sama dengan face value-nya atau par value-nya, nilai yang tercantum pada surat utang tersebut. Bisa saja dia dijual lebih tinggi, bisa saja dia dijual lebih rendah. Jadi kalau misalnya dia dijual lebih rendah, berarti dana yang didapatkan oleh perusahaan itu jadi lebih kecil. Atau kalau misalnya obligasi itu dijual dengan lebih tinggi, berarti itu akan apa? Itu akan memberikan uang yang lebih banyak kepada perusahaan, ya. Oleh sebab itu perhitungan bunganya jadi tidak sama, ya. Jadi tidak sama karena perbedaan nilai jual ini. Oke. Kalau misalnya kita lihat begini, ya. Suatu perusahaan itu menerbitkan obligasi jangka waktunya 10 tahun. Dia bayar bunganya sebesar 14% per tahun. Ini kupon interest rate-nya. Nilai nominal obligasi tersebut 1 juta. Tapi sewaktu ditawarkan ke masyarakat, ya, obligasi itu dijual dengan harga diskon. Kenapa dijual dengan harga diskon? Obligasi itu dijual dengan harga diskon karena tentu saja suku bunga yang ditawarkan oleh obligasi ini lebih rendah dari suku bunga yang ada di pasar. Jadi obligasi-obligasi lain yang ada di pasar itu menawarkan bunga yang lebih tinggi. Jadi supaya obligasi ini bisa laku, maka dia tidak bisa jualnya 1 juta. Dia harus jualnya berapa? Di bawah 1 juta. Karena itu dianggap sebagai kompensasi selisih apa? Selisih bunga, ya, yang kurang tersebut. Nah, sekarang mari kita coba hitung berapa biaya hutangnya, ya. Berapa biaya hutangnya. Nah, kita bisa menggunakan seperti rumus menghitung nilai obligasi, ya. Berapa nilai obligasi? Tapi yang kita cari ini adalah KD-nya, ya. Yang kita cari adalah nilai KD-nya. Mungkin untuk lebih mudahnya kita menggunakan, nah ini bisa menggunakan Excel, ya. Atau kalau kita lihat bisa pakai tabel juga, tapi mungkin lebih gampang kalau kita menggunakan Excel. Kita menggunakan fungsi yang namanya IRR atau internal rate of return, ya. Yang dimasukkan di sini ya gampang aja, ya. Kita masukkan saja berapa arus kasnya. Jadi arus kas ini yang di Excel, ya. Jadi Anda bisa bikin di Excel. Anda bikin tahunnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian arus kasnya, ya. Tahun ke-0 yaitu negatif 980, itu adalah dana yang didapatkan oleh perusahaan sebesar 980, ya. Kemudian 140 ini adalah apa? Ini adalah bunga yang dibayarkan, ya. Dan pada tahun yang ke-10 karena ini jatuh tempo, ini adalah bunga yang dibayarkan plus suku bunga yang jatuh tempo, ya. Oke. Mari kita coba hitung, ya. Nah, kalau mau hitung ini setelah kita ketik ini di Excel, kita tinggal, jadi di sini lihat, ya. B2 sampai B2.2L2 ini maksudnya adalah range-nya, ya. Maksudnya ini adalah range data yang akan digunakan, yaitu data di B2. Ya, B2 ini adalah B. Oke. B. Ini B baris yang kedua, ya. Kalau Anda lihat di sini yang negatif 980, 140 sampai 1140, ya. Jadi itu yang kita drag atau kita pilih, ya. Jadi kita masukkan fungsinya IRR sama dengan B2.2L2, ya. Maka kita akan langsung memperoleh angkanya 14,39%, ya.
Oke. Saya tidak tahu apakah pada saat ujian bisa menggunakan komputer atau enggak ya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa ya agak susah. Semoga aja nih soal ini nggak keluar ya, Pak. Iya, kalau misalnya oke, sebentar ya. Begini, nanti saya kasih ininya ya. Ada rumus estimasi ya, ada rumus estimasi yang kita bisa gunakan untuk menghitung ini ya. Untuk menghitung ini. Nanti saya akan coba berikan ininya ya. Tapi mungkin agak repot juga kalau tidak pakai Excel. Sebentar ya. Apa nanti saya coba ini kan nanti ya. Ada rumus estimasi yang kita bisa gunakan, cuma rumus ini tidak setepat ini gitu, karena dia kan menggunakan estimasi ya. Karena kalau enggak kita harus menggunakan tabel. Saya pernah share tabel nggak ya? Tabel yang present value. Belum pernah ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti saya akan share aja ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, pada saat kita menghitung ini ya, pada saat kita dapat 14,39%, ini adalah perhitungan biaya utang ya sebelum ada potongan pajak. Jadi yang perlu kita ketahui adalah begini ya. Bunga yang dibayarkan oleh perusahaan itu masuk di biaya operasional ya. Nah, kalau Anda lihat di laporan laba rugi, itu laporan operasional itu ya setelah dikurangi gross profit, bukan gross profit ya, penjualan kurang harga pokok, itu dapat apa? Masih ingat kalau kita bikin laporan laba rugi ya. Jadi ada penjualan kurangi dengan laba pokok penjualan, itu hasilnya apa ya? Itu hasilnya apa? Masih ingat? Keuntungan, Pak. Oke, apakah sudah langsung keuntungan? Kita belum hitung biaya-biaya loh. Oh, keuntungan. Keuntungan kotor mungkin ya? Iya. Ya, kemudian keuntungan kotor ini kan dikurangi lagi dengan biaya-biaya operasional ya. Jadi ada biaya administrasi, biaya umum, dan biaya administrasi. Oke. Nah, pembayaran bunga itu masuk di biaya operasional ya. Pembayaran bunga. Masuk di mana pembayaran bunga itu? Ya, masih ingat akuntansi, masih ingat? Pembayaran bunga itu dihitung setelah apa? Setelah laba operasional ya. Jadi laba kotor itu adalah penjualan kurang dengan harga pokok penjualan ya. Laba kotor atau gross profit ini dikurangi dengan biaya operasional. Biaya operasional itu mencakup biaya administrasi dan biaya apa? Biaya administrasi dan biaya umum ya. Kemudian itu akan dapat pendapatan operasional ya. Nah, pendapatan operasional itu akan ditambahkan dengan pendapatan lain-lain dan dikurangi dengan pembayaran bunga ya. Karena bunga itu kan bukan ini ya, tidak masuk di kegiatan operasional ya. Nah, setelah itu baru dapat apa? Pendapatan sebelum pajak. Oke. Jadi kita lihat di sini bahwa bunga yang
bunga yang dibayarkan oleh perusahaan itu, ya, itu akan dapat potongan pajak nantinya, ya. Dengan adanya pembayaran bunga, maka perusahaan itu akan mendapat potongan pajak. Betul kan? Karena bunga itu kan mengurangi keuntungan. Ya. Berapa banyak dia mengurangi keuntungan? Ya, sebesar 1 kurang T. T itu adalah berapa persentase pajak yang dibayarkan. Ya. Makanya untuk menghitung biaya modal utang, biaya modal dari hutang yang dihitung itu adalah apa? Yang dihitung adalah biaya hutang sesudah pajak, ya. Biaya utang setelah pajak atau sesudah pajak. Nah, biaya utang setelah pajak itu adalah berapa biaya utang sebelum pajak dikalikan dengan 1 kurang T. Ya, jadi kita dapat di sini tadi 14,39 atau kita bulatkan 14,4%. Baru dikalikan dengan 1 kurang 0,25. 0,25 itu adalah tarif pajak. Dapat 10,08%. Jadi, pada saat kita menghitung nanti WACC atau Weighted Average Cost of Capital, ya, atau modal biaya modal rata-rata tertimbang, itu WACC itu bahasa Indonesia itu, ya. Modal, ya, biaya modal rata-rata berbobot atau biaya modal rata-rata tertimbang, ya. Maka untuk biaya modal dari hutang kita gunakan yang sudah dipotong pajak, ya, atau yang istilahnya adalah biaya utang setelah pajak. Oke. Nah, sekarang, ya, selain pajak, ada faktor lain yang kita mesti perhitungkan juga. Faktor lain itu adalah flotation cost. Flotation cost itu adalah biaya yang dikeluarkan pada saat perusahaan itu menerbitkan obligasi. Oke. Jadi kalau kita masukkan flotation cost-nya, jadi selain faktor pajak, ada faktor biaya flotation, apa saja? Jadi dalam penerbitan obligasi, ada biaya emisi sebesar 20.000, ya, misalnya. Maka per lembar obligasi itu dari 980.000 yang dibayarkan pemodal, hanya 960.000 yang diterima oleh perusahaan, ya. Kenapa? Karena 20.000 itu adalah biaya flotation, ya. Makanya kita harus hitung lagi setelah dipotong biaya flotation. Nah, kalau dihitung setelah potong biaya flotation, ya, dihitung lagi seperti ini. Oke. Dihitung lagi. Ya. Karena di sini 960.000 bukan 980.000 lagi, ya. Jadi ininya tinggal begitu aja, ya. Kemudian selain dari modal sendiri atau retained earnings, maka perusahaan itu bisa dapat modal itu dari minjam, ya. Minjam itu bisa dari pinjaman bank atau menjual obligasi, ya. Dan yang berikutnya adalah biaya saham. Dari saham preferen, ya. Nah, saham preferen ini adalah saham bukan saham biasa, ya. Saham preferen ini adalah saham yang memberikan jaminan kepada pemiliknya untuk menerima dividen dalam jumlah tertentu berapapun laba perusahaan, ya. Jadi ini saham preferen ini adalah saham yang lebih tinggi dari saham biasa. Jadi saham itu ada dua, ya. Ada yang namanya preferred stock atau saham preferen. Yang kedua itu adalah common stock atau saham biasa, ya. Nah, untuk biaya saham preferen, kalau misalnya perusahaan itu mau mendapatkan dana kemudian menjual saham preferen, maka ini adalah apa? Ini adalah rumusnya, ya. KP sama dengan D bagi P. D itu adalah dividen yang dibayarkan setiap tahun, ya. Dibagi dengan P. P itu adalah harga saham preferen. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya harga sahamnya itu 1.000, dividennya itu 15% per tahun atau 150. Kemudian saham tersebut ditawarkan ke pemodal atau investor 937.50 dibelinya, ditawarkan 1.000 tapi karena tidak laku, ya, saham tersebut hanya laku 937,50. Saham preferen itu biayanya adalah 150 bagi 937 itu dapat 0,16%. Ya. Jadi untuk saham, ya, untuk saham
itu tidak dikurangi pajak ya. Untuk saham tidak disesuaikan dengan pajak. Nah, setelah kita lihat tadi ya, modal dari modal sendiri atau saham atau return earnings ya. Kemudian dari utang dan juga dari preferred stock, kira-kira mana yang biayanya lebih besar ya. Nah, biaya yang lebih besar itu adalah biaya yang kita keluarkan kalau menggunakan modal sendiri atau return earnings, atau dengan menggunakan saham preferred atau saham biasa. Jadi semua modal yang dihasilkan dari saham itu biayanya lebih tinggi ya, biaya modalnya lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kita menggunakan pinjaman. Oke. Kenapa pinjaman itu biayanya lebih rendah ya? Kenapa pinjaman itu biayanya lebih rendah? Karena pinjaman itu ada apa? Ada pemotong pajaknya ya, ada potongan pajaknya. Makanya itu jadi lebih rendah ya. Oke, di sini ada di halaman 713 itu ada perhitungan tentang menghitung beta. Saya tidak akan bahas di sini, mungkin Anda bisa baca aja ya untuk menghitung betanya. Oke, baik, kita akan break selama 5 menit ya. Bagi Anda yang ingin ke toilet mungkin atau ada hal-hal yang ingin dibenahi mungkin beberapa saat ya. Kita akan break kurang lebih 5 menit. Kita akan kembali lagi melanjutkan 5 menit lagi. Ya. Silakan kita break dulu 5 menit.
Oke, baik, kita lanjutkan ya. Kita akan masuk ke kegiatan belajar 2, metode untuk mengaitkan keputusan investasi dengan keputusan pendanaan ya. Nah, kita sudah belajar di kegiatan belajar 1 bagaimana menghitung biaya dari masing-masing sumber pendanaan ya. Apakah biaya dari modal sendiri atau yang biasa kita sebut sebagai retained earnings atau laba ditahan, biaya laba ditahan. Kemudian biaya dari hutang dan biaya dari saham preferred. Nah, kalau untuk biaya dari saham, jadi artinya perusahaan itu bisa saja menerbitkan saham yang baru, ya. Itu perhitungannya sama atau mirip dengan menggunakan perhitungan dari biaya modal laba ditahan, ya. Karena retained earnings itu kan sejatinya atau sebenarnya itu adalah milik dari siapa? Milik dari pemilik perusahaan atau pemegang saham, ya. Nah, kalau misalnya biaya atau pendanaan itu didapatkan dari satu sumber saja, maka biaya modal itu gampang sekali kita mengetahuinya, ya. Tetapi kadang-kadang suatu perusahaan itu menggunakan lebih dari satu sumber Lebih dari satu sumber pendanaan, ya. Misalnya saja dia menerbitkan saham yang baru. Kemudian ada hutang yang digunakan di situ, ya. Dan juga ada sebagian menggunakan laba yang ditahan. Maka perhitungannya kita harus mempertimbangkan semua faktor-faktor tadi, ya. Ada 3 sumber pendanaan tadi, itu harus Itu harus dipertimbangkan. Dan yang perlu kita ingat bahwa pada saat kita melakukan perhitungan untuk investasi, misalnya kita menghitung NPV atau misalnya net present value, maka kita ingat ada suku bunga yang digunakan di situ, ya. Suku bunga yang kita gunakan di situ itu adalah suku bunga yang menunjukkan biaya modal. Biasanya yang kita gunakan di situ adalah weighted average cost of capital atau biaya modal rata-rata berbobot. Oke. Sekarang, bagaimana caranya menghitung WACC ini? Ya. Bagaimana caranya menghitung WACC? Mari kita lihat contohnya, ya. Bagian pertama, perhitungan biaya modal rata-rata berbobot, ya. Nah, ini ada satu proyek didanai dengan komposisi sumber pendanaan sebagai berikut. Jadi, perusahaan itu dapat dana dari menerbitkan saham baru, itu komposisinya adalah 40%, kemudian menggunakan laba ditahan 30%, kemudian menggunakan utang sebesar 30%. Oke? Jadi biaya laba yang ditahan yaitu modal sendiri itu ditaksir 15%, emisi saham baru diperlukan biaya emisi 3%, biaya utang ditaksir sebesar 12% sebelum pajak, dan pajak penghasilan sebesar 30%. Nah, untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, yang perlu kita lakukan adalah kita cari tahu berapa biaya modalnya masing-masing dan berapa komposisinya, ya. Jadi dari saham baru komposisinya adalah 0,4. Oke. 0,4, ya. Laba yang ditahan itu 0,3 komposisinya. Utang itu 0,3 juga komposisinya, ya. Nah, setelah itu kita akan kalikan dengan biaya modal setelah pajak. Oke. Biaya modal setelah pajak itu sebenarnya khusus untuk utang saja, ya. Kita tidak perlu menghitung biaya modal setelah pajak untuk saham baru atau laba yang ditahan. Jadi supaya tidak bingung, ya. Supaya tidak bingung, biaya modal, jadi komposisi kali biaya modal. Hanya saja karena biaya modal ini ada yang harus setelah pajak, makanya di kolom ini, di kolom title ini dikasih tahu biaya modal setelah pajak, ya. Tapi itu khusus untuk utang, ya. Nah, rata-rata tertimbangnya adalah hasil perkalian antara komposisi dengan biaya modal setelah pajak. Oke, jadi 0,4 kali 15,5% dapat 6,2
10%, 0,3 kali 15% dapat 4,50%, kemudian utang 0,30 kali 9% dapat 2,70%, yaitu totalnya adalah 13,40%. Oke, untuk biaya saham baru ya. Tadi dikatakan bahwa ya, coba Anda lihat ya. Nah, ini yang saya ingin jelaskan ya. Ini yang saya ingin jelaskan. Jadi emisi ini kan dikasih komposisinya ya. Ini dikasih komposisinya, kemudian dikasih biaya-biayanya. Nah, yang disebutkan di sini hanya biaya laba yang ditahan, yaitu modal sendiri ya. Itu sebesar 15%. Kemudian dan emisi saham baru diperlukan biaya emisi 3%. Di sini tidak ditulis berapa biaya emisi saham baru ya. Kalau Anda lihat di sini ada enggak biaya emisi saham baru? Enggak ditulis ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, biaya penerbitan saham baru atau emisi saham baru itu sama dengan biaya laba ditahan ya. Hanya saja di sini ada biaya emisi 3%. Oke, ada biaya emisi 3%. Jadi berapa biaya dari emisi saham baru? Berapa biaya dari emisi saham baru ya? Karena ada biaya emisi 3%, maka tinggal dikalikan begini ya. 15% itu dibagi dengan, karena kan 100% itu nilai saham total. Tapi karena ada biaya remisi, berarti yang didapatkan itu kurang 3% harganya ya. Berarti 100% kurang 3% itu dapat 0,97. Berarti 15% bagi 0,97 dapat 15,5%. Jadi ini kenapa di sini biaya modalnya adalah 15,5% ya. Bisa Anda pahami apa yang saya jelaskan? Ya, bagaimana? Apa ada Bisa, pertanyaan? Pak. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya. Kalau ada pertanyaan tolong ditanyakan ya. Kalau ada pertanyaan tolong ditanyakan. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Kita sudah dapat biaya modal rata-rata berbobot atau WACC itu sebesar 13,40%. 13,40% ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan apakah proyek tersebut kita akan jalankan atau tidak ya. Jadi biaya yang kita butuhkan untuk menjalankan proyek ini adalah 13,40%. Oke. Berarti return atau imbal hasil dari proyek yang didapatkan itu harus lebih besar dari apa? Dari 13,40%. Jadi kita perlu menghitung IRR di sini ya, internal rate of return. Nah, biaya internal rate of return ini harus lebih besar dari 13,40. Jadi kalau misalnya IRR-nya 15%, apakah proyek tersebut dijalankan atau tidak? Dijalankan. Kenapa? Karena biayanya 13,40%, tapi return yang kita dapatkan adalah sebesar 15%. Ya. Oke. Oke, mungkin untuk beberapa kesalahan dalam penggunaan ini ya bisa Anda baca masing-masing ya. Oke, kita akan masuk di sini ya. Penggunaan adjusted net present value ya. Ini kenapa perlu ada adjusted net present value? Ya, jadi metode ini pertama kali dikemukakan oleh Myers tahun 74. Oke. Metode ini
memulai analisis dengan menilai suatu proyek apabila dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri, ya. Kemudian ditaksir dampak dari kebijakan pendanaan bagi proyek tersebut secara formal dengan rumusnya seperti ini, ya. Adjusted present value sama dengan base case NPV tambah present value dampak keputusan pendanaan. Oke, mungkin kita langsung aja ke contohnya, ya. Misalkan suatu proyek yang usia ekonominya tidak terhingga, artinya ini proyek ini akan berjalan terus. Tarif pajaknya 25%, kas masuk bersih dari operasi pada tahun pertama diharapkan 3 miliar, diharapkan meningkat terus per tahunnya sebesar 6% selamanya. Kalau misalnya proyek ini dibiayai dengan modal sendiri 100%, oke. Ditaksir, ya. Ditaksir sebesar apabila proyek dibiayai dengan 100% modal sendiri, R atau KIU-nya atau biaya modalnya ditaksir sebesar 18%, ya. Nah, investasi yang diperlukan ini senilai 40 miliar pada tahun ke-0. Nah, sekarang kita mau coba hitung APV ini, ya. Yang pertama kali kita hitung adalah mari kita hitung base case-nya, ya. Base case untuk NPV. Berarti base case untuk NPV kalau kita lihat di sini, ya. Base case untuk NPV, oke. Ini sama dengan 3 bagi 0,14 kurang 0,06 kurang 40, ya. Ini 3 ini apa? Ya. Coba kita lihat. 3 ini adalah kas masuk bersih, ya. Kas masuk bersih dari operasi tahun pertama sebesar 3 miliar, ya. Kemudian ada apa lagi di sini? 0,14. 0,14 ini apa? Ya. Kalau kita lihat 0,14 ini apa? (0,14) kurang dengan 0,06, ya. 0,06 ini apa? 0,06 ini adalah berapa? Growth, ya. Ini growth, ya. Nah, 0,14 ini apa? Saya rasa 0,14 ini adalah 0,18, ya. 0,18 ini. Minta maaf untuk kesalahan ketiknya. Itu adalah itu adalah biaya modal sendiri 18%, ya. Ini seharusnya adalah 3 bagi 0,18 kurang 0,06 kurang 40, ya. Nah, di sini dapat hasilnya negatif, ya. Jadi, setelah dihitung di sini ternyata base case NPV-nya negatif, ya. Jadi kalau misalnya proyek ini dibiayai dengan 100% modal sendiri tidak akan menguntungkan. Bagaimana kalau dibiayai dengan utang? Oke. Nah, di sini utang ini 16 miliar, utangnya 16 miliar. Jadi dari 40 miliar yang dibutuhkan kan, investasi yang dibutuhkan senilai 40 miliar, ya. Jadi dari 40 miliar yang dibutuhkan ini, ya, 16%-nya itu adalah 16 miliar itu sekarang kita utang, ya. Apakah ini akan berpengaruh terhadap EPV, ya? Nah, present value penggunaan utang adalah 0,25 kali dengan 16. Oke. Ini adalah tarif pajak sebesar 25%, ya.
kali dengan 16 itu dapat 4 miliar. Ya. Jadi misalnya proyek tadi memungkinkan dibiayai dengan utang yang bersifat permanen sebesar 16 miliar dengan biaya utang 12%. Dengan demikian present value penggunaan utang adalah 4 miliar ya. Berarti APV-nya sekarang adalah minus 2,5 tambah 4 itu dapat 1,5 miliar. Jadi kalau kita lihat di sini, tadinya base case NPV-nya negatif, setelah menggunakan hutang jadi positif 1,5 miliar. Oleh sebab itu, pada saat menggunakan utang permanen, maka proyek ini jadi menguntungkan. Jadi pertanyaan di awal yang bilang bahwa apakah proyek itu diuntungkan hanya semata-mata dari keputusan investasinya? Ternyata tidak juga ya. Ternyata pemilihan apa? Pemilihan sumber pendanaan untuk investasi kita itu juga membantu untuk apa? Bisa meningkatkan atau menurunkan apa? Keuntungan dari proyek tersebut. Ya. Nah, kalau tadi itu adalah contoh untuk yang proyeknya jangka waktunya tidak terbatas, gimana dengan kalau misalnya jangka waktunya terbatas ya? Nah, di sini ada suatu proyek usia ekonomisnya 3 tahun. Dia menggunakan hutang sebesar 300 juta, diangsur selama 3 tahun dengan besar angsuran pokok pinjaman yang sama. Apabila bunga yang dibayarkan 12% per tahun, tarif pajaknya 30%, maka besarnya present value penghematan selama 3 tahun dapat dihitung di tabel 71, nanti akan ditunjukkan. Jadi, berapa base case NPV-nya? Ya, itu 20 juta. EPV project tersebut adalah 20 juta tambah 17,94 juta sama dengan 37,94. Mari kita lihat ya perhitungannya ya. Oke, dikasih tahu di sini ya. Penghematan pajaknya adalah utang pada awal tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. Bunganya ini, penghematan pajaknya ini ya. Totalnya adalah 17,94 penghematan pajaknya ya. Jadi penghematan pajak adalah 0,30 kali bunga ya. Pajak penghematan present value penghematan pajak tahun pertama itu sebesar 9,64 ya. Oke. Jadi kita dapati di sini ternyata ya, dengan penggunaan utang itu bisa membantu menambah apa? Jadi aplikasi yang kita atau implikasi yang kita bisa dapatkan di sini adalah dengan penggunaan hutang ini bisa apa? Ini bisa menambah profit dari investasi tersebut ya. Jadi sekali lagi hutang itu membantu untuk apa? Membantu untuk bisa lebih meningkatkan profit. Kenapa? Karena alasan tadi ya. Karena utang itu bunganya itu pembayarannya dikenakan apa? Potongan pajak. Sehingga itu jadi apa? Itu menjadi benefit tambahan bagi apa? Bagi perusahaan. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke bagian yang ketiga. Kegiatan belajar ketiga, penaksiran arus kas pada saat proyek dibiayai dengan utang. Ya. Mungkin Anda bisa coba lihat-lihat 1-2 menit. Anda coba lihat 1-2 menit dulu ya, sebelum saya teruskan ya.
Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Kita masuk ke kegiatan belajar 3 ya, penaksiran arus kas pada saat proyek dibiayai dengan utang ya. Ya, Pak. Oke, untuk suatu proyek ya, menghitung apakah proyek tersebut layak untuk dijalankan atau tidak oleh perusahaan ya, maka kita harus melakukan analisa capital budgeting ya. Dan analisa capital budgeting yang paling umum digunakan itu adalah NPV atau Net Present Value ya. Nah, untuk bisa mendapatkan hasil net present value yang baik, maka kita perlu menghitung arus kas yang relevan. Relevan itu artinya yang betul-betul terkait dengan apa? Dengan proyek tersebut. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat perhitungan arus kas dengan mempertimbangkan perusahaan itu menggunakan utang sebagai apa? Sebagai sumber pendanaannya. Ya. Kenapa perhitungan ini perlu disampaikan kepada Anda? Karena seringkali terjadi kesalahan ya. Karena terjadi kesalahan di mana ada perhitungan ganda untuk hutang ini ya, untuk hutang. Jadi kita coba untuk melihat bagaimana cara yang benar untuk menghitung NPV dengan menggunakan cash flow atau arus kas yang sudah disesuaikan dengan hutang tadi. Oke? Jadi di sini ditekankan lagi ya, kesalahan yang sering dijumpai adalah sewaktu menaksir arus kas operasi pada saat akan dipergunakan biaya modal rata-rata berbobot sebagai cut-off rate dalam perhitungan IRR atau NPV. Kesalahan tersebut terjadi sewaktu dipergunakan cara menaksir arus kas atau operating cash flow. Oke? Nah, ini kalau kita menghitung cash flow kan operating cash flow itu sama dengan laba setelah pajak tambah penyusutan. Ya. Nah, kalau kita menghitung cash flow ini dengan rumus ini, laba setelah pajak tambah penyusutan, itu betul kalau itu kita menggunakan 100% modal sendiri. Oke. Dengan kata lain, perhitungan laba setelah pajak itu tidak dikurangi terlebih dahulu dengan apa? Pembayaran bunga. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada hutang yang digunakan? Ya. Misalkan untuk suatu proyek hanya mempunyai usia ekonomi 1 tahun, aktiva tetap yang diperlukan senilai 10 juta dan modal kerja 5 juta. Oleh karena usia proyek hanya 1 tahun, maka penyusutan dalam tahun tersebut sebesar 10 juta. Dan modal kerja akan dikembali sebagai terminal cash inflow pada akhir tahun pertama. Investasi tersebut akan didanai oleh utang sebanyak 10 juta dengan bunga 15% per tahun. KD sama dengan 15 ya. Dan modal sendiri sebesar 5 juta, KE-nya adalah 20%. Oke. Jadi berapa dana yang digunakan di sini? Dana yang dibutuhkan 15 juta, 10 jutanya didapatkan dari utang, 5 jutanya dari modal sendiri, ya. Nah,
lihat ya. Ini adalah laba rugi ya. Jadi untuk menghitung cash flow, kita harus menghitung laba setelah pajak kan? Laba setelah pajak. Oke. Jadi dengan tarif pajak sebesar 25%, maka laba setelah pajaknya adalah seperti yang ada di sini ya. Penjualannya 30 juta, biaya-biayanya adalah biaya tunai, biaya penyusutan, total biayanya 26,50, laba operasinya 3,5, itu dapat dari 30 kurang 26,5, bunga sebesar 1,5, laba sebelum pajak artinya 3,5 kurang 1,5 dapat 2. Kemudian pajaknya 0,50, laba setelah pajak 1,50 ya. Biaya modal rata-rata tertimbang dihitung sebagai berikut ya. Dapatnya 14,17%. Kemudian kalau menggunakan rumus seperti 7-10, profit itu berarti 1,5 tambah 10 itu dapat 11,50 juta ya. Dengan memperhatikan terminal cash flow 5 juta, maka NPV dihitung sebagai berikut ya. Ini perhitungan NPV-nya dapat negatif 0,547 juta. Nah, ini negatif 0,54 juta karena NPV-nya negatif, itu harus ditolak ya. Nah, apakah perhitungan ini benar? Ya, itu pertanyaannya. Proyek tersebut menghasilkan kas masuk yang memungkinkan perusahaan membayar bunga plus pokok pinjaman. Jadi 10 juta tambah 1,5 juta ya. Dan juga mengembalikan modal sendiri plus keuntungan yang diinginkan 5 juta tambah 1,0 juta. Nah, sekarang kita coba lihat arus kas tersebut dengan seksama ya. Kas masuk dari penjualan 30 juta, kas masuk dari terminal cash flow 5 juta. Berarti total cash inflow-nya atau kas masuknya sebesar 35 juta. Kas keluar itu adalah 16,5 juta, pajak 0,50 juta, totalnya 17 juta. Sisa kas masuk adalah 18 juta. Kemudian untuk pakai bayar bunga 11,50 juta, kembali ke modal sendiri plus keuntungan yang disyaratkan 6 juta. Totalnya adalah 17,5 juta. Jadi kalau dilihat kas masuknya 18 juta, kemudian yang yang dikeluarkan itu 17,5 juta, berarti masih ada kelebihan berapa? 0,50 juta. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata sebenarnya ada apa? Ada keuntungan di sini, ya. Kas masuknya itu lebih 0,50 juta dari yang disyaratkan. Kenapa ditolak ya? Nah, dengan kata lain berarti cara ini masih belum tepat ya. Masih belum tepat cara ini. Makanya kita coba menghitung dengan cara yang di bawah ini yaitu 711 ya. Profit sama dengan laba setelah pajak tambah penyusutan tambah bunga minus T. Berarti profit itu adalah 1,5 tambah 10 tambah 1,5 kali 1 kurang 0,25 itu dapat 12,625 juta ya. Nah, kalau kita hitung lagi present value-nya ya, ternyata dia positif 0,44 juta. Oke, kenapa hasilnya bisa berbeda? Karena di sini ada perbedaan penaksiran untuk arus kas ya. Penaksiran arus kas yang sebenarnya adalah dengan menggunakan seperti di halaman atau di persamaan 711 ini ya. Makanya kita dapat di sini plus 0,44 juta dibandingkan dengan negatif 0,54 juta ya, karena ini profitnya beda ya. Ini profitnya kan dihitung cuma begini aja ya. Sedangkan profit yang seharusnya dihitung dengan menggunakan profit yang ada di halaman 731. Oke. Jadi kalau kita salah menggunakan metode perhitungan, maka yang terjadi adalah bisa apa? Bisa salah bikin keputusan kita. Oke. Nah, ada lagi rumus yang digunakan oleh Brigham and Houston ya. Jadi di sini perhitungannya dengan menggunakan rumus ini ya. Ini 12,625. Kalau kita lihat sebelumnya beda enggak? Sama ya. Ya, sama.
Jadi perhitungan ini dengan rumus yang digunakan oleh Brigham Houston ini sama ya. Berarti yang digunakan yang 7.31 ya, Pak? Iya, yang di 731 dengan 712 ini sama ya. Hanya di sini perbedaannya adalah karena beda textbook mereka menggunakan NOPAT ya, Net Operating Profit After Tax. Ya. Sedangkan kalau kita lihat yang di halaman 731 itu kan laba setelah pajak ya. Net operating profit after tax. Ya benar, laba setelah pajak. Ini cuma bahasa Inggrisnya aja ya. Oke, hati-hati ya. Hati-hati di sini. Coba dihitung perhitungan ganda yang terjadi ini, hati-hati. Nah, dengan menggunakan rumus di atas tadi, ya, itu akan menghilangkan perhitungan ganda tersebut, ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, saya ingin menjelaskan sedikit tentang modul 9 ya. Karena kita tinggal memiliki pertemuan terakhir yaitu yaitu pertemuan minggu depan terakhir ya, sedangkan kalau lihat di buku Anda masih ada 2 modul lagi ya. Saya akan coba singgung modul 9 ya. Mungkin kita akan break kurang lebih 4 menit ya. Kita akan break dulu kurang lebih 4 menit sebelum kita lanjutkan untuk modul yang ke-9 ya. Kita break dulu 4 menit ya.
Oke, baik, kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan. Saya akan share dokumen lainnya. Mohon bagi Anda, tolong jangan lupa untuk memasukkan nama dan NIM di ini ya, di grup WhatsApp kita untuk absennya. Sudah, Pak. Oke, saya mengambil materi dari yang lain ya, yang lebih simple untuk kita bisa ini kan ya. Oke, apa ini pengertian merger dan akuisisi ya? Ini untuk modul 9 ya, ini untuk modul 9 tentang merger dan akuisisi. Pengertian merger dan akuisisi itu apa ya? Jadi kalau kita bicara tentang merger dan akuisisi, ini apa namanya? Ini adalah hal yang lumrah sekali terjadi, ya. Hal yang lumrah sekali terjadi. Salah satu contohnya adalah kalau Anda tahu saat ini ada
4 bank syariah yang ada di Indonesia yang di-merger, ya. Yang di-merger menjadi Bank Syariah Indonesia sekarang, ya. Dan ini akan menjadi bank syariah terbesar di Asia, ya. Bank syariah terbesar di Asia Tenggara. Tadinya kan yang banyak bank syariah itu ada di Malaysia, ya. Tapi sekarang dengan merger ini, maka Indonesia punya satu bank syariah yang besar, ya. Ini besar dari sisi aset, besar dari segi operasionalnya juga, ya. Nah, apa ini merger? Ya, merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger atau mengambil atau membeli semua aset dan liabilities perusahaan yang dimerger itu memiliki paling tidak 50% saham, dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Jadi merger ini penggabungan perusahaan, ya. Apakah beda dengan akuisisi? Ya. Kalau akuisisi itu kan pembelian yang di mana pada saat pembelian itu dilakukan, perusahaan yang dibeli itu tetap ada. Itu adalah akuisisi, ya. Jadi beda dengan merger, ya. Pada saat merger terjadi, ada dua perusahaan yang digabungkan, yang hidup hanya apa? Yang hidup hanya satu, ya. Tapi kalau akuisisi, ya dua-duanya masih satu perusahaan itu membeli, ya. Membeli saham atau aset perusahaan lain dan perusahaan tersebut tetap ada. Itu bedanya dengan akuisisi, ya. Nah, jenis-jenis merger dan akuisisi. Ada yang namanya merger. Jadi pada merger, direktur kedua pihak itu setuju untuk bergabung, dan ini biasanya harus dengan persetujuan dari siapa? Dari pemegang saham, ya. Paling tidak 50% setuju, ya. Paling tidak 50% setuju. Kemudian konsolidasi, ya. Setelah proses merger ini selesai, perusahaan baru tercipta. Nah, kalau Anda lihat contoh yang saya berikan tadi, yaitu bank syariah, ya. Jadi ada bank syariah Mandiri, ada bank BRI Syariah, ada Syariah BNI, ya. 3 bank, ya. 3 bank ini bergabung jadi satu. 3 bank ini bergabung jadi satu dan membentuk satu perusahaan baru atau satu bank syariah baru yang namanya adalah Bank Syariah Indonesia, ya. Oke. Ada tender offer, ya, ini ada istilah-istilahnya, ya. Istilah-istilahnya jenis-jenis merger dan akuisisi, ada merger, ada konsolidasi, ada tender offer, ya. Ini biasanya kalau terjadi hostile takeover atau pengambil alihan paksa, ya. Dan ada acquisition of asset, ya. Oke, minta maaf internet saya cukup lambat. Apakah suara saya masih terdengar, ya? Terdengar, Pak. Masih, Pak. Apa motivasi dari merger, ya? Apa motivasi dari merger? Kenapa perusahaan itu melakukan merger, ya? Untuk alasan atau motivasi kenapa merger itu dilakukan, ya. Alasan yang pertama adalah untuk pertumbuhan atau diversifikasi. Nah, diversifikasi ini artinya perusahaan ini ingin masuk ke jenis usaha yang baru, ya. Jadi perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, oke. Jadi karena ingin bertumbuh dengan cepat, caranya daripada harus pelan-pelan buka lagi satu lini produk baru, buka lagi satu lini servis baru, ya, atau membuka membuka kantor cabang lain atau buka anak perusahaan yang baru, ya. Itu kan butuh waktu semuanya. Karena harus dimulai dari nol.
Cara yang paling cepat untuk meningkatkan pertumbuhan dari perusahaan itu adalah dengan membeli perusahaan yang lain atau akuisisi atau juga merger. Oke, jadi Anda bayangkan ya, contoh yang saya berikan tadi. Ini BRI Syariah yang dianggap paling besar, kemudian ada Mandiri Syariah dan juga BNI Syariah. Ya, mereka masing-masing memiliki produk sendiri, mereka memiliki nasabahnya masing-masing dengan target segmen yang berbeda-beda. Ya. Tetapi pada saat merger ini dilakukan, yang terjadi adalah entitas yang baru ini atau perusahaan yang baru ini dia memiliki semuanya, ya, baik dari sisi asetnya, baik dari sisi produknya, maupun dari sisi apa? Segmentasi pasarnya dia juga jadi apa? Dia juga kuasai, ya. Jadi ini motif yang pertama ya. Motif yang berikutnya adalah terjadinya sinergi. Ya. Jadi dengan adanya merger and acquisition, ya, dengan melakukan merger, maka sinergi itu bisa tercapai. Apa artinya sinergi? Sinergi itu artinya begini, ya. Mungkin analoginya yang paling jelas adalah seperti ini, ya. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2, Pak. 1 tambah 1, 2. 2 ya. Oke. Jadi sinergi ini begini ya. Normalnya adalah satu perusahaan dengan perusahaan lain kalau bekerja ya. Kemudian ditambahkan hasilnya itu misalnya perusahaan A menghasilkan 1, perusahaan B menghasilkan 1. Kalau ditambahkan secara terpisah kinerja mereka itu hasilnya 2 ya. Tapi pada saat perusahaan itu melakukan merger ya, pada saat perusahaan itu melakukan merger, itu 1 tambah 1 itu bukan 2. 1 tambah 1 itu bisa saja 3, 4, 5 atau lebih ya. Artinya begini ya. Misalnya perusahaan A itu punya keahlian di bidang pemasaran. Perusahaan B memiliki keahlian di bidang misalnya IT. IT-nya dalam bidang information system-nya. Jadi perusahaan ini jadi lebih efisien ya, sangat efisien. Cepat mengerti kebutuhan customer ya. Kemudian bisa menghemat apa? Bisa menghemat cost-nya dengan baik ya. Begitu dua perusahaan ini merger, yang terjadi adalah perusahaan yang baru ini adalah perusahaan yang sangat efisien dan memiliki apa? Dan memiliki kemampuan marketing yang luar biasa, ya. Maka Anda harus pertimbangkan begini, ya. Kalau misalnya perusahaan A ini dia jago di bidang marketing, kemudian dia efisien, ditambah dengan ini, maka hasilnya akan jadi lebih bagus kan? Dibandingkan dia hanya jago marketing saja, ya. Makanya begitu perusahaan ini digabungkan, bisa saja hasilnya jadi apa? Jadi meningkat sangat signifikan. Oke, meningkat sangat signifikan. Ini contoh atau ini motif berikutnya, yaitu sinergi. Ya, meningkatkan dana. Ya, contoh bank tadi, ya, bank syariah tadi. Kenapa mereka bergabung? Untuk meningkatkan total aset mereka, meningkatkan dana mereka. Mereka jadi bank syariah terbesar sekarang. Kemudian menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Seringkali kan begitu. Ada perusahaan besar yang mengakuisisi atau merger dengan perusahaan kecil, ya. Kenapa? Perusahaan kecil ini teknologinya lebih maju, ya. Jadi daripada mereka, jadi biasanya perusahaan yang punya teknologi lebih maju, mereka menciptakan sendiri teknologinya, mereka kan biasanya mematenkan. Gimana caranya supaya tidak beli patennya? Pasti akan mahal sekali. Caranya adalah beli perusahaan tersebut. Ya, beli perusahaan tersebut. Jadi dengan penggabungan itu akan jadi lebih apa? Lebih baik lagi, ya. Oke, minta maaf ya. Nah, apakah merger dan akuisisi ini baik bagi perusahaan, ya, baik bagi manajemennya, baik bagi pemegang sahamnya, baik bagi customernya? Itu tergantung hasil dari merger tadi, ya.
tidak selamanya merger itu menghasilkan sinergi yang bagus, tidak selamanya ya, tidak selamanya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, itu akan meningkatkan apa? Kinerja dari perusahaan. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kenapa harus melakukan merger? Ada pertimbangan pajak. Ya, ada perusahaan yang sebenarnya perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus, tapi karena dia ada kerugian pajak, maka perusahaan ini kelihatan tidak baik ya. Nah, ada perusahaan-perusahaan tertentu yang untuk mengurangi pembayaran pajaknya, maka dia mengakuisisi atau merger dengan perusahaan yang punya kerugian pajak. Hasilnya apa? Hasilnya adalah, apalagi kalau misalnya perusahaan itu murah untuk diakuisisi, ya. Hasilnya adalah ya perusahaan yang membeli ini mendapat apa? Kompensasi pajak. Ya. Dan bisa saja kompensasi pajak itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa? Biaya akuisisi atau biaya mergernya, ya. Meningkatkan likuiditas pemilik, ya. Melindungi diri dari pengambil alihan. Nah, ini biasanya kalau suatu perusahaan tidak mau di merger atau di take over oleh perusahaan B, maka dia akan merger dengan perusahaan C misalnya, ya. Oke. Ini hanya perhitungan-perhitungan, Anda bisa lihat ya. Nah, jenis-jenis jenis merger itu ada beberapa macam ya. Kalau Anda lihat ya, mungkin di buku Anda. Kalau Anda lihat di buku Anda untuk merger dan acquisition ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana perhitungannya ya, perhitungan untuk melakukan merger dan akuisisi tersebut. Ya. Oke, waktu kita sudah habis ya. Kita sudah di jam 11. Saya sudah masuk sebagian di modul 9. Sehingga nanti di pertemuan mendatang saya akan selesaikan modul 8 dan saya akan selesaikan juga modul 9. Jadi saya menyelesaikan semua modul yang ada di buku Anda dengan tidak ada yang kita lewati ya. Mungkin ada pertanyaan 1-2 menit sebelum kita mengakhiri. Belum ada. Apakah ada pertanyaan? Itu tugasnya ntar sampai lupa bagi 1 Anda minggu yang ke depan hadir ya, Pak? ya. Jangan lupa bagi Anda yang hadir untuk mengisi atau menginikan daftar hadirnya ya. Siapa? Jangan lupa ya. Kemudian jangan lupa saya juga sudah mengupload tugas kita ya. Tugas untuk tutorial 3 ya. Tugas tutorial 3 dan itu akan dikumpulkan minggu depan. Tugas untuk tutorial 3 dikumpulkan minggu depan. Bagi teman-teman yang belum kumpul tugas, tolong dikumpulkan supaya nanti nilai tugasnya tidak kosong. Oke, ada pertanyaan? Mungkin yang lain.